Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Kali ini saya mengajak kita semua ya menanggapi Rudi Layer teologi dan para agnostik yang setengah percaya. Jadi ini adalah tanggapan terbuka yang saya serukan langsung kepada Rudi, tapi lebih tujuannya bukan kepada Rudi, tapi untuk mengedukasi. You got the point? Oke. Saudara Rudi yang terkasih, saya menanggapi pernyataan Anda yang menyebut bahwa untuk selamat kita tidak butuh Allah anak. Argumen Anda meski terdengar tenang dan disampaikan dengan gaya simpatik, sebetulnya merupakan serangkaian penyederhanaan yang berujung pada pembelokan makna iman Kristen yang sejati. Anda menampilkan diri sebagai pembaca kitab suci yang bebas dari dogma, namun justru membawa penafsiran baru yang lebih dogmatis daripada gereja manapun ya. Dogma anti-trinitas yang berpakaian hikmat Yahudi padahal dibangun di atas dilema modern antara iman dan keraguan. Poin yang pertama, Anda ingin Yesus tanpa keilahian tapi tetap menyelamatkan. Anda mengatakan Yesus tidak perlu menjadi Allah anak untuk bisa menyelamatkan. Tapi bagaimana Anda bisa mengklaim bahwa ketaatan satu manusia bisa menebus semua manusia? Itu bukan logika, itu imajinasi teologis yang kosong. Yesus tidak pernah dimengerti sekedar sebagai guru moral. Para rasul tidak mempertaruhkan hidup mereka demi seorang nabi biasa. Gereja tidak lahir dari komunitas filsafat, tetapi dari pengalaman akan Allah yang menjadi manusia dan bangkit dari kematian. Itu bukan metafora, itu realitas iman. Poin yang kedua, Anda menolak dogma tapi membentuk dogma baru. Anda menuduh iman Katolik terikat metafisika Yunani lalu membangun tafsir sendiri yang sepenuhnya abstrak dan imajinatif, lalu menamainya hikmat Yahudi. Bukankah ini dogma juga? Bedanya, dogma Anda tidak memiliki komunitas rasuli, tidak berakar dalam sejarah, dan tidak memiliki daya uji kecuali kesan subjektif Anda. Anda tidak menjelaskan apa-apa tentang mengapa manusia Yesus punya keunikan penyelamatan. Anda hanya mengklaimnya secara retoris. Dengan cara itu, Anda menjadi semacam pencipta agama pribadi, bukan pelayan firman, melainkan perancang makna baru. Berikutnya, Anda bersembunyi di balik posisi korban, victim. Gaya Anda membentuk simpati. Anda seolah-olah dianiaya oleh Trinitarian, disalahpahami oleh dogmatis Katolik, dibungkam oleh sistem gerejawi. Tapi itu strategi emosional. Ketika Anda gagal menjelaskan ontologi keselamatan, Anda membalik diskusi menjadi narasi victimhood. Padahal bukan Anda yang tertindas adalah kebenaran yang Anda timpa dengan kata-kata indah tapi kosong. Berikutnya, Bart Ehrman sebenarnya jauh lebih jujur dari Anda. Saya tidak sependapat dengan Bart Ehrman, tapi saya menghargai kejujurannya. Ehrman berkata, jika Yesus bukan Allah, maka iman Kristen runtuh. So, dia memilih keluar dari kekristenan. Kalau Anda ingin tetap disebut Kristen, tapi menolak semua hal yang membuat kekristenan itu unik. Anda ingin Yesus tanpa inkarnasi, gereja tanpa tradisi, keselamatan tanpa rahmat. Anda tidak berani menjadi Katolik, tapi juga takut menjadi ateis. Maka Anda memilih posisi paling tanggung, agnostik yang berdoa dengan bahasa Kristen, tapi membuang Kristus sebagai Allah. Pesan terakhir untuk Anda dan mereka yang tersesat dalam ambiguitas. Saya tidak menyalahkan keraguan, tapi saya menolak pembalikan iman menjadi spekulasi relativistik. Anda bukan korban, Anda adalah penyebar kebingungan, dan Anda harus bertanggung jawab untuk setiap jiwa yang Anda arahkan keluar dari terang Injil. Yesus Kristus bukan hanya manusia sempurna, Ia adalah Allah sejati yang menjadi manusia, bukan untuk memerankan drama metafora, tapi untuk menghadirkan keselamatan sejati. Tanpa Allah anak, tidak ada penebusan. Dan tanpa penebusan, Anda hanya punya moralitas tanpa pengampunan. Kembalilah ke gereja, atau paling tidak berhentilah membangun agama di atas bayang-bayangan Anda sendiri. Karena keselamatan bukan ilusi linguistik. Ia adalah anugerah yang hanya datang dari Allah sejati yang berinkarnasi dalam Kristus. Karena jika Yesus bukan Allah sejati, maka tidak ada keselamatan ilahi. Dan jika tidak ada keselamatan ilahi, maka agama Anda hanya dongeng moral yang menyamar jadi teologi. Jadi pertanyaan saya, kenapa tidak mengumumkan diri sebagai seorang ateis?
I don't know. Pikirkan sendiri, kenapa mati-matian menolak kekristenan tapi ingin disebut Kristen?